Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan pembahasan nahwu wadih tentang adawatul istifham ya. Kemarin kita sudah bahas tentang adawatul istifham, yaitu a dan hal ya, al-hamzatu wa hal. Nah, sekarang di bagian kedua tentang adawatul istifham itu kita akan bahas baqiyatu adawatil istifhami. Jadi kata-kata tanya yang lain atau sisa dari kata-kata tanya yang lain. Jadi kata tanya itu bukan hanya hamzah dan hal saja, tapi masih banyak kata tanya yang lain yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk lebih lanjutnya mari kita lihat contoh-contoh ya. Di sini ada 8 contoh ya. Kita mulai dari contoh yang pertama. Man hadza ar-rajulu. Ya, man artinya siapa. Nah, jelas. Ya, dari segi artinya kita sudah tahu mana yang kata tanya. Yaitu di sini adalah man, yang berarti siapa. Haza ini ar-rajulu, laki-laki. Maksudnya siapa laki-laki ini. Nah, gitu. Jadi sudah jelas ya, di sini man adalah harful istifham, digunakan untuk menanyakan identitas seseorang gitu. Untuk mengetahui siapa dia, kita gunakan kata man ya. Haza di sini adalah isim isyarah ya. Al-ha'u harfu tanbih, za ismul isyarah, mabniun ala sukun. Nah, dia ini mabni sukun karena di sini ada alif ya, fi mahalli raf'in mubtada. Dia sebagai marfu, sebagai mubtada di sini. Kemudian kata ar-rajulu ini adalah isim ya, yang di sini dia marfu ya. Ar-rajulu ismun marfu'un. Jadi rajul ini adalah isim marfu yang kedudukannya di sini adalah sebagai badal ya, dari haza, atau bisa juga kita katakan sebagai bayan ya. Karena di dalam kaidah itu kan ada yang mengatakan yu'rafu na'tan aw bayanan aw badal. Mu'arrafun ba'dal isyarati bi'al yu'rafu na'tan aw bayanan aw badal itu. Jadi di i'rab setelah isim isyarah kalau ada alnya itu bisa bayan ya, yu'rafu na'tan bisa sebagai na'at, bisa sebagai bayan atau bisa sebagai badal. Nah, di sini ar-rajulu adalah sebagai badal dari haza. Khobarnya mana ya? Khobarnya adalah nanti jawab dari pertanyaan ini. Man hadar rajul? Nah, misalnya Muhammad. Nah, itu misalnya. Siapa laki-laki ini? Oh, dia adalah Muhammad. Gitu. Selanjutnya kita ke ke contoh nomor 2 ya. Man ikhtatta al-Qahirah. Man ikhtatta. Ini masih pakai man ya. Siapa? Nah, ikhtatta yang membangun al-Qahirata akan Kairo. Qahirah ini artinya Kairo ya. Nah, di sini masih menggunakan pertanyaan menggunakan man. Jadi menunjukkan bahwa yang ditanyakan ini adalah orang yang berakal ya. Nah, ikhtatta di sini adalah fi'il madi, kemudian al-Qahirata di sini adalah maf'ul bih ya. Maf'ul bih. Kemudian mana fa'ilnya? Fa'ilnya itu adalah mustatir, takdiruhu huwa ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Ditakdirannya huwa kembali ke man sini ya. Baik, kita lanjut ke soal terus. Kita lanjut ke contoh nomor 3. Oke, malladzi biyadika. Ma apa? Alladzi yang biyadika di tanganmu. Nah, jadi apakah di tanganmu itu? Maksudnya apa yang ada di tanganmu itu? Ma alladzi biyadika. Apa yang ada di tanganmu. Nah, kalau di sini jelas kata tanyanya itu adalah ma ya. Ma di sini berbeda dengan man. Kalau man ini digunakan untuk menanyakan yang berakal. Nah, kalau ma di sini digunakan untuk menanyakan yang bighairil akil ya, yang tidak berakal. Nah, mallazi biadik. Nah, apa yang ada di tanganmu? Nah, kan tidak mungkin kita jawab dengan seseorang, itu pasti jawabannya nanti adalah benda ya, misalnya pulpen
buku itu yang ada di tangannya. Lanjut ke yang nomor 4. Ma taf'alu bimibratika. Ma apa? Taf'alu yang kamu perbuat. Nah, ma taf'alu apa yang kamu perbuat atau apa yang kamu kerjakan bimibratika dengan mibrad peraut pensil ya. Peraut pensil, mibratika, dengan peraut pensilmu. Apa yang kamu kerjakan dengan peraut pensilmu. Oke, jadi di sini ma adalah harfu istifham untuk lighairil akil, menanyakan sesuatu, identitas sesuatu yang tidak berakal atau menanyakan benda ya, bukan orang gitu. Kita lanjut ke soal ke contoh nomor 5. Kenapa dari tadi saya bilang soal-soal terus ya? Oke, teman-teman ya. Saya kurang fokus ini. Kita lanjutkan ke contoh nomor 5. Mata kapan? Yaji'u yajna mata yajna al-qutnu. Mata ini artinya kapan? Berarti jelas kata tanyanya atau adawatul istifhamnya di sini adalah mata yang berarti kapan. Berarti kalau bilang kapan itu menanyakan tentang waktu terjadinya sesuatu gitu kan. Nah, di sini apa yang ditanyakan? Mata yajna. Nah, kapan dipanen atau yujna ya. Mata yujna, kapan dipanen? Apa? Al-qutnu, kapas. Kapasnya kapan dipanen gitu. Nah, jadi ini kan menanyakan waktu kapan akan dilaksanakannya pemanenan kapas gitu. Di mata di sini adalah termasuk adawatul istifham yang fungsinya menanyakan waktu. Nah, sama dengan contoh nomor 6. Mata yuzra'u al-qasabu. Nah, mata kapan yuzra'u dipanen juga ya. Mata yuzra'u al-qasabu ini artinya bambu ya. Kapan ditanam gitu. Ya, kapan ditanam bambu itu. Tuh. Mata yuzra'u, kapan ditanam al-qasabu, batang bambu itu. Ya. Kalau di atas ini dipanen. Kalau dipanen itu yang sudah ini ya, sudah berbuah lah istilahnya, kemudian diambil. Nah, kalau ini yuzra'u ini menanam, berarti baru mulai gitu ya. Kapan ditanam bambu itu? Nah, mata. Nah, mata ini artinya kapan, termasuk adawatul istifham untuk menanyakan waktu. Yuzra'u ini fi'il mudhari yang bentuknya mabniul lil majhul ya. Berarti kalau mabniul lil majhul, maka yang dia butuhkan itu bukan fa'il tetapi naibul fa'il. Nah, naibul fa'ilnya mana? Naibul fa'ilnya ini adalah al-qasabu. Al-qasabu ini adalah naibul fa'il ya dari kata yuzra'u. Nah, jadi bukan fa'il ini ya, karena di sini adalah sigotnya itu atau bentuknya itu adalah fi'il mudhari majhul ya. Kalau fi'il mudhari maklum baru membutuhkan fa'il. Kalau fi'il mudhari majhul maka setelahnya itu adalah naibul fa'il. Nah, al-qasabu di sini adalah naibul fa'il. Selanjutnya, aina, di mana. Nah, kalau di mana berarti menanyakan tempat atau lokasi ya. Nah, jadi ada kata tanya itu yang menunjukkan menanyakan posisi, tempat atau lokasi sesuatu ya. Aina darukum, di mana rumah kalian? Gitu. Aina darukum, di mana rumah kalian? Selanjutnya, aina yajtami'u ikhwanukum. Aina di mana yajtami'u berkumpul ikhwanukum, saudara-saudara kalian. Nah, saudara-saudara kalian berkumpul di mana? Itu. Jadi yajtami'u fi'il mudhari, ikhwanu ini sebagai fa'ilnya. Kemudian ikhwanu berkedudukan sebagai mudhaf, kum di sini adalah dhamir yang mabni sukun nanti berkedudukan sebagai mudhafun ilaih.
Baik teman-teman, untuk lebih jelasnya mari kita lihat pembahasan. Ta'ammal al-jumala fil amsilatil mutaqaddimati. Perhatikanlah, renungkanlah atau lihatlah kalimat-kalimat yang ada pada contoh-contoh di atas. Ya, fil amsilatil mutaqaddimati jami'iha, semuanya perhatikan. Tajidha istifhamiyatan. Engkau akan menemukan bahwa pada kalimat-kalimat itu terdapat kata tanya. Li'annal mutakallim, maksudnya bentuk kalimatnya itu adalah bentuk pertanyaan gitu ya. Li'annal mutakallima yatlubu fi kulli minha al-ilma bi syai'in yajhaluhu. Karena orang yang berbicara pada kalimat di atas menuntut ingin diberitahukan sesuatu yang dia tidak tahu, gitu ya. Menuntut ingin diberitahukan sesuatu yang dia tidak tahu, karena itu memang bentuknya pertanyaan. Yang namanya orang nanya ya karena dia ingin tahu sesuatu, gitu. Wa idza ta'ammalta, dan jika kamu perhatikan atau renungkan, ma waqa'at alaihi adawatul istifham fil amsilatil mutaqaddimah, apa yang terjadi pada adawatul istifham pada contoh-contoh di atas, wa kadzalika fi kulli misalin akhar, begitu juga pada contoh yang lain, wajadta, engkau akan menemukan man, bahwasanya adawatul istifham yaitu man la taqa'u illa 'alal uqala, tidak terjadi kecuali untuk orang yang berakal, maksudnya untuk orang. Wa ma la taqa'u illa ala ghairihim, dan sedangkan ma ini selain untuk orang yang berakal, berarti untuk benda, hewan dan lain sebagainya, itu menggunakan ma. Wa wajadta mata taqau ala zamani daiman, dan engkau akan menemukan bahwa pertanyaan menggunakan mata ini bertanya tentang waktu selama-lamanya. Wa aina taqau alal makani daiman, sedangkan bertanya dengan menggunakan aina yang artinya di mana itu menanyakan tentang tempat ya, selama-lamanya. Wa hunaka, dan di situ atau di sana, ghairu ma taqaddama adawatun ukhra lil istifham, ada contoh-contoh kata tanya yang lain selain yang sudah disampaikan di atas tadi. Minha, diantaranya kaifa. Kaifa juga termasuk kata tanya, artinya bagaimana ya. Wa kam ini artinya berapa. Wa ayun, atau apa gitu. Fa kaifa yus'alu biha anil hali nahwu kaifa anta. Wa kam yus'alu biha anil adat. Maksudnya di sini fa kaifa, maka huruf istifham kaifa gitu. Yus'alu biha, ditanyakan dengan kaifa itu, anil hali, tentang keadaan. Nahwu, seperti kaifa anta, bagaimana kamu, maksudnya bagaimana keadaanmu gitu. Wa kam, sedangkan kam ini, kam yang ini ya, yang termasuk adawatul istifham, yus'alu biha anil adat, digunakan untuk menanyakan jumlah ya, menanyakan angka atau jumlah. Nahwu, seperti kam hujratan fil manzili, ada berapa ruangan ya di rumah ini, berapa kamar di rumah ini ya kan, berarti menanyakan jumlah atau adat. Bisa jadi jumlahnya 3, 4, 5 tergantung rumahnya ya. Jadi dia menanyakan tentang suatu jumlah, suatu angka. Wa ayun yus'alu biha an jami'i ma taqaddama. Dan sedangkan kata ayun ini digunakan bertanya untuk semua yang sudah dipaparkan sebelumnya. Fayas'alu, maka bertanya biha dengannya, aniz zaman, tentang zaman, wal makan, wal hal, wal aqil wa ghairil aqil, ala hasbi ma tudafu ilaihi, tergantung dengan dia itu disandarkan kepada apa gitu ya, kata ayun ini. Jadi ayun ini fleksibel gitu, bisa bertanya tentang zaman, bisa juga tentang makan, bisa tentang hal, bisa digunakan untuk orang berakal, bisa juga digunakan untuk selain orang berakal
Jadi fleksibel ya kalau ayun ini. Contoh, ya, fayuqalu contohnya. Ayu rajulin haza. Wa ayyal hasanina rakibta. Itu. Wa ayyal hasanina rakibta. Ayu rajulin haza. Siapa laki-laki ini? Gitu ya. Ini kan menanyakan kayak man berarti di sini ya. Ayu rajulin haza. Laki-laki yang seperti apa ini? Atau siapa laki-laki ini? Nah. Wa ayyal hasanina rakibta. Gitu. Ini hasonain ya. Ayyal hasonain rakibta gitu. Maksudnya di antara dua kuda ini yang mana? Nah, yang mana yang kamu kendarai itu? Ayyal hasonaini rakibta. Di antara dua kuda ini yang mana yang kamu kendarai gitu maksudnya ya. Nah, jadi fleksibel kalau ayun ini kadang-kadang bisa menanyakan tempat, bisa menanyakan orang, bisa untuk berakal, bisa juga untuk yang tidak berakal. Ini kan di sini rojulun di sini berakal ya. Kalau hasonain dua kuda berarti kuda kan tidak berakal ya. Itu. Ammal jawabu an jami' ma taqaddama fayakunu bi ta'yinil mas'ul anhu. Adapun jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan di atas adalah dengan menjelaskan apa yang ditanyakan. Maksudnya pertanyaan dengan menggunakan man, ma, kemudian mata, aina, kam, kaifa, ayun, itu semuanya adalah pertanyaan yang membutuhkan ta'yin. Tidak cukup hanya sekedar dijawab na'am amla gitu. Tidak cukup jawabannya itu isbat atau nafi, tapi membutuhkan ta'yin atau penjelasan gitu. Akan jadi aneh kalau dijawab hanya dengan na'am atau la, itu tidak nyambung, tidak kena kepada jawabannya. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan tadi, baik itu bertanya dengan man, ma, mata, aina, itu semuanya adalah pertanyaan yang jawabannya membutuhkan ta'yin atau penjelasan. Baik, untuk terakhir kita akan baca kaidahnya ya, al-qawaidu kaidah. Lil istifhami adawatun ukhra gairul hamzati wahal. Jadi istifham atau pertanyaan itu memiliki kata-kata tanya yang lain selain hamzah dengan hal. Wa min ashhariha, dan diantara yang paling masyhur mayati adalah sebagai berikut. Nih, ini dia ya kata tanya yang biasanya digunakan. Pertama man. Wa yus'alu biha anil uqala, digunakan untuk menanyakan identitas orang yang berakal. Selanjutnya ma, ini wa yus'alu biha an ghairil uqala, digunakan untuk menanyakan tentang yang tidak berakal, misalnya hewan, benda-benda yang lain gitu ya. Selanjutnya mata. Mata yang artinya kapan, yus'alu biha aniz zaman, digunakan untuk menanyakan waktu, kan kapan ya, berarti waktunya yang ditanyakan. Aina di mana, ini yus'alu biha anil makan, digunakan untuk menanyakan tempat atau posisi atau lokasi ya, di mana gitu kan. Selanjutnya kaifa, bagaimana, ini yus'alu biha anil hal, digunakan untuk menanyakan keadaan. Kaifa haluka, bagaimana keadaanmu. Kaifa bika, bagaimana denganmu gitu. Ini menanyakan keadaan sesuatu atau seseorang ya. Selanjutnya kam. Kam ini artinya berapa. Yus'alu biha anil adat, digunakan untuk menanyakan jumlah sesuatu atau angka dari sesuatu. Selanjutnya ayun. Ayun ini yus'alu biha an jami'i ma taqaddama. Bisa digunakan untuk menanyakan apa saja, menanyakan orang, menanyakan benda, menanyakan keadaan dan lain sebagainya. Jadi ayun ini fleksibel tergantung dari dengan apa dia itu disandarkan. Selanjutnya iza kanat adatul istifhami fil jumlati wahidatan minal adawatis sab'i al mazkurati huna kanal jawabu bi ta'yinil mas'uli anhu. Apabila kata tanyanya dalam satu jumlah dari kata tanya yang 7 tadi yang sudah disebutkan, maka jawabannya itu membutuhkan ta'yin dari apa yang ditanyakan. Maksudnya ini semua kata tanya ini yang jumlahnya 7 ini
yaitu man, ma, mata, aina, kaifa, kam, sama ayun ini semuanya itu membutuhkan jawabannya itu membutuhkan ta'yin. Kemarin kan ada jawaban yang sifatnya membutuhkan isbat atau husulus syai', terjadinya sesuatu, berarti jawabannya na'am. Ada yang nafi, meniadakan, jawabannya berarti la, dan ada yang ta'yin, butuh penjelasan atau penegasan. Nah, semua kata tanya yang 7 ini itu jawabannya itu membutuhkan ta'yin. Tidak cukup dengan menjawab na'am atau la gitu ya. Misalnya man, siapa? Ya, kita akan sebutkan orangnya gitu. Ma, apa? Ya, kita sebutkan sesuatu yang ditanyakan itu gitu. Kapan? Berarti kita sebutkan waktunya. Ya, di mana? Berarti kita sebutkan lokasinya. Tidak bisa dijawab hanya dengan jawaban na'am dan la. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman memahami ya tentang adawatul istifham. Ya, insyaallah berikutnya nanti kita akan bahas al-istifham wan nafyu ma'an ya. Kata tanya dan peniadaan yang berbarengan. Mungkin ini dulu yang bisa kita jelaskan pada video kali ini. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat, dan bisa dipahami dan bisa diamalkan ketika membaca kitab. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.